Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, kekasih Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali pada hari ini kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Dan pada kesempatan hari ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari tempat yang dikenal dengan daerah gaib, yaitu di Wentira. Wentira adalah hutan lindung dan ada jalan poros Palu menuju Parigi dan juga Palu menuju Manado. Dan dari tempat ini dikenal sebagai tempat yang cukup angker, saudara. Dan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari Wentira. Dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kesempatan kali ini saya ambil dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus, yaitu di Yunani, untuk berhati-hati dalam pergaulan. Adapun gereja di Korintus didirikan pada perjalanan penginjilan Paulus yang kedua, sekitar tahun 52 Masehi. Seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 1-18. Di Korintus Paulus tinggal selama 18 bulan. Di sana Paulus mengasuh gereja yang baru sambil sehari-hari bekerja membuat tenda bersama Aquila dan Priscilla. Keadaan jemaat di Korintus pada saat itu adalah ada jemaat yang terpengaruh dengan pengajaran palsu sehingga mereka tidak percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Maka Paulus katakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kekasih Tuhan, kesalahpahaman seperti ini akibat dari pergaulan yang buruk di antara jemaat Tuhan di kota Korintus. Renungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini saya beri tema, jangan salah bergaul. Ada 3 faktor yang berperan besar membentuk kehidupan seseorang, yaitu yang pertama, faktor keluarga, yang kedua, buku apa yang dia baca, dan yang ketiga adalah faktor pergaulan. Dia bergaul dengan siapa? Khotbah kali ini atau renungan kali ini lebih membahas tentang faktor pergaulan. Hidup kita akan dibentuk oleh lingkungan pergaulan kita. Jika kita bergaul dengan orang yang baik, maka kita juga ada kemungkinan untuk menjadi baik. Namun sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang yang jahat, ada kemungkinan kita akan ikut-ikutan jahat juga. Saya ambil contoh, orang yang bergaul dengan orang yang suka minuman keras, suka mabuk-mabukan, maka ada kemungkinan dia juga akan ikut-ikutan minum minuman keras dan suka mabuk-mabukan. Atau contoh lain lagi, orang yang suka bergaul dengan orang yang sering berbuat kejahatan, maka hidupnya pun akan ikut-ikutan jahat. Yang bergaul dengan tukang gosip akan ikut-ikutan menjadi tukang gosip juga. Firman Tuhan datang kepada kita pada hari ini untuk berhati-hati dalam pergaulan. Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus supaya tidak salah bergaul. Iman dan pengetahuan tentang Tuhan yang selama ini mereka bangun jangan menjadi sia-sia hanya karena salah bergaul. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat 20, firman Tuhan berkata,
Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, pertanyaan yang patut kita renungkan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana supaya kita tidak salah bergaul. Poin yang pertama, hati-hati memilih komunitas. Jangan hanya supaya terlihat gaul, terlihat modern, terlihat kekinian, terlihat up to date, sehingga kita sembarang bergaul tanpa memikirkan dampak buruk yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti renungan pada beberapa minggu yang lalu tentang Yeftah. Yeftah hidupnya hancur hanya karena dia bergaul dengan para penyamun dan para perampok, sehingga setiap hari kerjanya adalah merampok. Tetapi beruntung Tuhan memulihkan hidupnya. Dan poin yang kedua yaitu pegang prinsip kebenaran. Sebagai anak-anak Tuhan, katakanlah jika umur kita 40 tahun hari ini dan kita menjadi anak Tuhan yang taat, setia beribadah, maka paling tidak sudah ratusan kali kita beribadah, bahkan sudah ribuan kali kita mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, peganglah prinsip firman Tuhan, punya prinsip kebenaran, supaya kita berhati-hati dalam pergaulan. Ingat, kita adalah anak-anak Tuhan yang harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Bukan sebaliknya, kita yang dicemari oleh hal-hal dunia yang menyesatkan hidup kita. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak salah bergaul? Yang ketiga adalah fokus untuk masa depan. Apakah masa depan kita baik atau masa depan kita buruk ditentukan dari saat ini. Dan kita yang menentukan masa depan kita, bukan orang lain. Orang yang fokus untuk masa depan, dia akan pergunakan waktu sebaik-baiknya. Tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang buruk yang hanya merusak kehidupan masa depan yang akan datang. Untuk itu, berhati-hatilah dalam pergaulan. Seperti Paulus berpesan kepada jemaat Tuhan di Korintus, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Akibat dari jemaat Tuhan di Korintus salah bergaul, sehingga mereka, di antara mereka ada yang percaya bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Dan Paulus meruluskan bahwa ada kebangkitan orang mati, sebagaimana Kristus telah dibangkitkan. Doa saya, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan, memberi hikmat bagi kita untuk tidak salah bergaul. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Salam dari Wentira, Sulawesi Tengah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.